sudah paham mengapa harus menggunakan digitalisasi. Namun ada beberapa poin yang harus ditekankan karena kita menuju proses akreditasi sekolah, ya mau nggak mau Bapak dan Ibu harus mengirimkan data. Kalau kayak saya tadi Google Science seperti itu dikirimkan kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng harus punya file dalam bentuk Word, nama guru, mata pelajaran, alamat. Alamat itu berarti URL-nya. Ada nanti ketika diperiksa oleh pihak asesor, mereka dia nggak susah-susah langsung berubah ke bahan. Masuk TP, ya mata pelajarannya lengkap ya. Dari mulai CP, PP, ATP, RPP, modul ajarnya itu lengkap semua. Jadi Bapak dan Ibu tinggal di rumahnya seperti ini, ya asesor tinggal bertanya, mereka tinggal ini bagian ini gimana? Oh di sini. Seperti itu. Jadi kita harus punya administrasi itu dari mulai tahun kemarin sampai di 2026. Kita target terakhir kita harus turun update. Digitalisasi absensi dan penilaian. Ini untuk siapa absennya? Absennya buat siswa, bukan buat kita. Kalau kita udah ceplok aja kan. Nah, kalau siswa mau dibikin ceplok kayak gitu, nanti bikin absennya dia aja. Bisa jadi itu absen kehadiran di sekolah, bukan absen kehadiran di mata pelajaran kita. Gitu. Bapak dan Ibu harus bikin kesepakatan kelas dulu. Ini siswa kita nyatakan hadir. Kalau dia hadir physically ada di kelas, itu dari awal sampai terakhir ada, ataukah dia hadir plus pekerjaannya ada. Gitu. Nah, kalau saya dulu pakainya plus pekerjaannya ada. Jadi Google Classroom-nya itu harus selalu isi ya. Ada Google Form untuk hari ini hadir tidak gitu ya. Supaya itu gampang kalau kita pakai Google Classroom kan gitu. Oke. Memahami dan menerapkan teknologi digital di sekolah. Comparison of time manual versus digital. Menurut Reid, Jobson dan McAfee, the digital revolution is doing to time what the steam engine did to space. Kalau kita menggunakan manual lebih tinggi grafiknya dibanding yang digital. Karena kalau manual kita mesti bawa kertas ya kan, nanyain satu-satu, Ahmad present, gitu kan, Habibi present, gitu tuh. Kita hadiroh, gitu kan. Kita bawa-bawa, kemana-mana ini dibawa-bawa lagi. Giliran kita mau menghitung nilai saat mau pembagian rapor, kita hitung dulu kan, sekian hari apa ini itu. Tapi kalau udah pakai digitalisasi sudah enak, karena kita udah masukin rumus di awal. Kalau mau pakai Excel basisnya ya. Oke. Manfaat digitalisasi untuk guru. Nah, sebelumnya ke sini dulu. Efisiensinya lalu fokus pada pelajaran. Jadi ketika kita masuk hai kelas, assalamualaikum, kita nggak lagi fokus kepada siapa yang tidak hadir, tapi langsung kasihkan barcode. Nah, scan barcode. Nggak gitu. Kita tinggal lihat kursi yang nggak ada, baru kita tanya mana dia. Kenapa? Karena di awal sudah ada guru piket juga kan. Udah klinik kan guru piket biasanya berapa yang sakit, izin apa, kelas direkam kan gitu. Terus ada akurasi, meminimalkan kesalahan data dan sistem otomatis. Kadang orang tua tuh suka nggak percayaan sama ketika dikatakan bahwa anaknya melakukan pelanggaran. Jadi kita memberikan data. Aksesibilitas data tersedia di mana saja melalui platform pemajaran.
guru apa? Menghemat waktu administrasi hingga 50%. Yang paling gede jadi guru itu kita administrasinya banyak, apalagi waktu kurikulum sebelumnya 13 ya. Ingat luar biasa capek sekali kan. Satu siswa kita menilai berapa? Ada penilaian sejarah, ya kan? Ada penilaian pribadi, ada observasi, gitu. Itu tuh masuk ini. Iya, padahal kita mau program adiwiata, pengurangan sampah dan sebagainya. Ujungnya jadinya ini menyebalkan, benar ya jadi guru. Padahal intinya jadi guru apa? Kita transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, gitu kan? Ketika kita tanya, kita ujikan, anak bisa jawab. Ketika gitu seharusnya. Cuma yang kita boleh buat di lapangan, yaitu banyak yang dibutuhkan dokumen-dokumen. Kembali lagi sih, seberapa bisa yakin Bapak dan Ibu menekankan kepada pihak yang mau memeriksa Bapak dan Ibu, menyatakan bahwa kami melaksanakan administrasi kami buat Bapak Ibu, misalnya kita diperiksa sama pengawas. Kalau pengawasnya bukan saya ya, di mana? Di sini ada Google Drive masing-masing. Terus. Lalu penilaian siswa jadi lebih transparan dan mudah dilacak. Orang tua bisa melihat berapa nilai anaknya, ulangannya berapa. Anak juga bisa menghitung sendiri. Yang penting besok di bulan Juli, di pertemuan pertama kita, kemarin-kemarin kan kita masih menunggu CP, TP, ATP kan. Sekarang sudah turun semua, jadi di hari pertama Agustus kita mengadakan kelas. Sampaikan dulu sistem penilaian Bapak dan Ibu. Kehadiran dinilai sekian persen, ulangan sekian persen, ujian lisan sekian, proyek sekian. Supaya apa? Mereka nggak kayak beli kucing dalam karung. Mereka paham. Ada anak yang ambisius, mereka bisa ngerti, saya mendapatkan 100, maka saya harus memenuhi tugas bagian ini, dan ini. Kalaupun mereka mau ada pelajaran yang di skip, mereka juga tahu konsekuensinya. Ulangan 3 hari ini, bisa matematika, biologi, PJOK. Mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Di bagian mana mereka membutuhkan nilai yang signifikan agar nilai akhirnya tidak rendah. Gitu ya, kenapa? Karena yang kita ajarkan adalah anak-anak SMA yang lulus harus kuliah. Otomatis mereka adalah anak-anak remaja menuju adult, ya kan? Menuju dewasa. Mereka harus belajar mengambil kesimpulan dan keputusan dari analisis. Lalu pendekatan digitalisasi dari Bjorn Jobson dan McAfee. Teknologi memungkinkan guru fokus pada nilai tambah manusia. Jadi kita fokusnya pada nilai tambah manusia, seperti kreativitas dan interaksi, bukan lagi tugas guru. Jadi nanti tugas anak-anak Bapak dan Ibu kalau misalkan mau mempraktekkan jam rapat di jam KBM, anak tinggalkan tugasnya literasi. Silahkan resum materi dalam bentuk yang menarik. Kata kuncinya gitu, menarik. Nanti anak akan memilih menggunakan mind map atau doodling. Mau dia bergambar gitu ya, terserah. Yang penting satu lembar itu ada di situ, materinya 1 bab. Supaya apa? Kita rapat juga tenang, mereka ngerjainnya juga nyaman. Biarkan mereka menggunakan pensil warna, spidol dan sebagainya. Jangan biarkan mereka menggunakan alat handphonenya. Kita simpan handphonenya, supaya mereka benar-benar belajar di situ, bekerja di situ. Gitu. Jadi nanti apakah Bapak Ibu mau melihat dari sisi artistiknya atau mau melihat dari materinya? Gitu. Jadi nanti ya konten. Jangan dilihat lagi ketika anak bikin rangkuman persis kayak di buku pelajaran. Rangkuman nomor 1 definisi ini, nomor 2 gini, enggak. Biarkan dia pakai cabang-cabang. Neuron dia yang akan berfungsi, gitu ya. Seperti itu menjadi nilai tambah kita menurut Bjorn Jobson dan McAfee. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Jadi teknologi memungkinkan guru fokus pada nilai tambah manusia. Ini yang jadi kata kunci kita ya, seperti kreativitas dan interaksi, bukan pada tugas rutin siswa.
menurut Bill Johnson dan McAfee. Alat digital yang kita gunakan apa? Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu bergerak di aplikasi absensi, aplikasi penilaian, dan penyimpanan data. Ini PR Bapak dan Ibu yang akan saya periksa bulan Agustus. Oke, tugasnya ini ya, gitu. Supaya kita jelas. Nah, untuk alat digital, untuk absensi bisa gunakan Google Forms yang paling gampang, ya. Gitu. Kalau kita satu hari ini ngajar paralel 4 kelas, tinggal kita kasih clear kelas 10, 1, 10, 2, 3, 4 gitu kan, daripada paham lagi. Terus bisa juga pakai kelas dojo. Kelas dojo juga gampang, tinggal apa? Install aplikasi. Boleh pakai Google Classroom lagi, boleh. Kalau LMS sekolahnya ada, alhamdulillah. Gitu, berarti semua guru tinggal kasih akunnya, gampang. Gitu ya. Lalu untuk penyimpanan data boleh pakai Google Drive, OneDrive untuk backup data. Kalau nggak mau repot, masuk IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ketika kita daftar, kita punya email IGI. Kayak saya namanya hendriani@igi.or.id. Itu kami punya OneDrive. Lumayan dulu 1 tera. Kalau dari pemerintah kan yang belajar ID berapa tuh 1 tera juga ya, ujung-ujungnya diturunin. Ya, jadi ada kita lebih baik menggunakan Google pribadi, tinggal bayar aja bulanan supaya data kita nggak hilang. Benar? Oke. Alat digital menurut Brian Johnson dan McAfee memungkinkan otomatisasi dan integrasi data untuk efisiensi. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar harus explore handphone smartphone. Ya, smartphone Bapak dan Ibu tuh udah bagus-bagus, tapi saya yakin Bapak dan Ibu belum maksimal mengeksplor. Baru sampai ya datar-datar aja, WA-an, TikTok-an, Instagram-an, aplikasi-aplikasi pembelajaran kecil lagi. Dengan begitu nanti bisa alat biasa, gitu ya, bisa alat biasa. Saya nggak mau mewajibkan Bapak dan Ibu tahun ini pakai Google Classroom semua itu enggak. Bapak Ibu bisanya apa, sebenarnya pakai apa, gitu aja. Ya, yang penting ketika diperiksa ada digitalisasi ada. Mau satu nggak apa-apa, menggugurkan kewajiban. Okay. Langkah-langkah digitalisasi absensi. Pilih platformnya dulu. Nyamannya pakai apa? Gunakan Google Form boleh untuk absensi yang sederhana kayak gini kan. Buat formulir tambahkan nama, siswa, tanggal, dan status. Hadir, izin, sakit. Jadi walaupun anak ada di rumah suruh dia ngisi, jangan sampai dia ngisi hadir, izin sakit. Kalau masih nggak percaya, tambahkan lagi pernyataan di bawahnya ada upload surat dokter. Gitu, supaya enak. Izin harus ada surat orang tua plus KTP orang tua. Khawatirnya yang bikin surat dirinya sendiri, gitu ya, atau pembantunya. Pakai KTP. Buat barcode. Barcode ini bikinnya pakai apa? Pakai QR monkey. Udah pada bisa? Gampang, tinggal QR monkey aja, ketik di itunya browser, masukin deh link. Nanti masukin ke sana, dia bisa kirim ke guru wali kelas via WhatsApp atau email. Pantau data, baru dia analisis. Barangkali ada anak yang pelajaran ibu A hadir dan ibu B dia nggak hadir, padahal masih di 1 hari. Itu kan ada kan? Atau dia hadir di awal, tapi tiba-tiba di tengah dia hilang. Gitu, ada kan? Tinggal dikit lagi mau ganti pelajaran, balik lagi. Alasannya banyak dibuat-buat sama dia. Nggak ada. Minimal kita jadi punya data. Otomatisasi data absensi ini mengurangi beban kerja manual dan mendukung analisis real time. Kenapa? Karena kita bisa simpan dia kan di Google Excel ini di Microsoft Excel, ya kan? Kita tinggal bikin per tanggal sekian. Artinya kita ngirim form juga bisa berdasarkan tanggal. Mau dibikin sekali itu 1 semester silakan, mau 1 bulan langsung silakan. Tanggal daftarnya di tanggal sekian dalam 1 link. Itu bisa. Yang penting ketika pemeriksaan di akrab dia. Walaupun di kenyataannya mungkin cuma 1 kali kita bisa. Ya.
digitalisasi penilaian. Pilih platform penilaian Google Classroom untuk tugas dan kuis online. Karena di sini sudah bisa semua, alangkah baiknya kita. Kenapa? Supaya aman. Kita nggak kehilangan data. Bapak Ibu, saya minta untuk tidak membersihkan data di digitalisasi ini sebelum 3 sampai 5 tahun. Khawatir diperlukan. Gitu ya. Oke, khawatir kita memerlukan. Buat tugas kuis, tambahkan soal, tenggat waktu dan skala penilaian. Mesti ada skala penilaian. Kita harus jujur pada anak. Kalau kita terlambat 1 hari, harus dikurangi. Gitu ya. Supaya apa? Dia disiplin. Kita bikin rubriknya yang jelas. Kumpulkan hasil siswa memberikan tugas secara digital. Nggak ada lagi alasan anak belum ngumpulin tugas. Pokoknya kalau anak udah ngumpulin tugas, biasanya kan ada tuh notifikasinya, suruh mereka simpan notifikasi. Nggak usah di screenshot terus, karena biasanya udah langsung link sama Gmail mereka. Gitu ya. Buat apa konfirmasi ketika kita ternyata ada kesalahan? Beri nilai menggunakan fitur penilaian otomatis untuk kuis pilihan ganda. Kenapa saya tidak bikin menjalankan penggunaan pilihan ganda? Kenapa? Karena jelas itu pilihannya. Dan kita masih kesulitan mengambil soal yang pengecohnya itu hampir sama. Berikan feedback, tambahkan komentar digital untuk setiap siswa. Nah, komentar umpan balik kepada siswa, berikan yang positif-positif. Kalaupun kita menemukan ada yang negatif, positifnya dulu ditimbun. Wah, terima kasih, Anda menyelesaikan lebih awal. Misalkan gitu. Saya sudah periksa, namun ada bagian yang kurang tepat. Istilah untuk misalnya materinya apa di situ, dulu misalnya itu bukan itu, melainkan ini. Coba cek referensi yang lain. Gitu. Jadi kita mendorong mereka. Kenapa begitu? Karena di raport sekarang itu ada tanggapan orang tua Bapak dan Ibu. Biasanya kan kita raport, nilai raport udah selesai, ya kan? Kita kasih komentar oleh kelas kan? Nah, di kolom bawahnya sekarang ada kolom tambahan komentar tanggapan wali murid orang tua. Baru tanda tangan orang tua, tanda tangan guru, tanda tangan mahasiswa. Begitu modelnya sekarang. Jadi kita membiasakan memberikan feedback. Penilaian digital memungkinkan skalabilitas dan personalisasi feedback menurut Brian Johnson dan McAfee. Artinya apa? Ada personalisasi feedback. Bapak dan Ibu, kita harus menjaga perasaan murid kita. Ada anak yang senang dipuji di depan umum, ada anak yang malu, ya, ada anak yang merasa minder ketika temannya dipuji, hasilnya bagus dia enggak. Akhirnya jadi hasad. Ya kan? Jadi dia bikin drama seolah-olah yang itu dia bersalah. Padahal ini yang kurang pintar, kurang mau belajar. Nah itu. Tapi kan dengan kita personalisasi feedback melalui akun ini, yang baca kan cuma dia doang. Misalnya, aduh, coba ditingkatkan lagi hafalannya, gitu kan? Malah sudah kurang tepat. Oh ini matematikanya kamu belum bisa kabat aku. Kali bagi kurang tambah, gitu. Oh ternyata pecahan masih kurang, kosinus tangannya belum bagus. Ketika kita panggil dia di kelas, dia sakit hati sama kita kan. Tapi kadang-kadang begini, ketika dia masih melakukan kesalahan, kita tinggal bilang, Anda sudah baca feedback saya. Gitu, seperti itu aja. Dengan begini, Bapak dan Ibu akan aman dari kasus-kasus yang memberatkan. Saya berharap yang sekarang lagi ramai di Jawa Barat tidak terjadi di kita. Ya, apapun perspektif mereka, yang namanya sudah terjadi korban, sudah ada korban, sekolah akan disalahkan. Sekolah pasti disalahkan. Ada keteledoran di sana. Itu jangan sampai terjadi. Well-being siswa masuk dalam iklim keamanan sekolah. Itu yang harus kita jaga. Tantangan dan solusi digitalisasi. Tantangannya tadi Bapak dan Ibu sudah tulis. Ada tentang internet wifi, ya kan? Keterbatasan akses internet, kurangnya literasi digital guru, resistensi terhadap perubahan teknologi. Maka solusinya ya menyediakan pelatihan rutin. Setuju?
dengan hasil refleksi Bapak dan Ibu di awal, kita harus mengadakan pelatihan. Panggil teman-teman guru yang pintar-pintar. Daripada repot manggil, kita mesti kumpul barang, keluar dana lagi, waktu lagi. Bapak dan Ibu wayahna ikut pelatihan online. Kebetulan saya memang pengurus wilayah tinggi Jawa Barat ya, jadi tahunnya yang bagian tinggi aja. Untuk bagian digitalisasi ini Bapak Ibu bisa bergabung ke Sami Sanok. 1 minggu 1 inovasi milik Ustadz Prasetyo. Karena Surabaya dia Mas Aris Prasetyo. Saya belajar kelas 7 dari beliau, Google Slide dari beliau. Itu enak, kita pembelajaran 5 hari. Nanti kita diajarin di grup WA-nya ada, materinya dikasih PDF-nya, kita pun dipraktekkan langsung melalui Zoom. Jangan harap dapat sertifikat kalau kita nggak mampu mengerjakan tugas akhir. Nah, tugas akhir itu adalah yang kita praktekin di kelas, nanti diamalkan. Beliau itu luar biasa mau menyempatkan diri untuk mengajarkan. Memang ada pembayaran tapi tidak terlalu besar, dan itu pun dikembalikan kepada donasi. Kalau nggak masuk sama-sama bisa masuk ke bagian yang di Sulawesi itu punyanya Ibu Umi Tira, itu juga bisa. Kita cuma dikenakan biaya sekian ribu untuk pesantren anak yatim piatu, bisanya gratis. Ini harus. Kalau kita berharap dari sekolah dari yayasan, kita akan kerepotan. Misalnya kali satu kita berkumpul di sana. Gunakan aplikasi offline jika koneksi terbatas. Ada kan aplikasi offline yang bisa kita gunakan untuk belajar? Banyak. Seperti apa contohnya? Contohnya ya, bisa. Ya. Mulai dengan alat sederhana yang paling gampang digunakan. Artinya, menurut Brian Joseph dan McAfee, pelatihan ini penting untuk mengadopsi teknologi yang sukses. Kita jangan merasa terpukul atau merasa minder ketika negara-negara Eropa justru kembali ke tradisional. Mereka bawa buku lagi, pakai pulpen lagi, gitu ya. Sementara kita baru masuk ke penggunaan pulpen dan buku kita pakai dalam resume siswa. Ajarkan siswa untuk pandai meresume. Dengan begitu kita melatih literasinya mereka, gitu, lewat tata konsep. Tapi kalau udah masuk bagian ini, mau nggak mau mereka jadi masuk ke keterampilan digital. Dengan begitu kita berharap motorik halus mereka jalan, motorik kasar mereka juga nanti jalan. Gitu ya, itu tugasnya seperti itu. Oke, menurut Brian Joseph dan McAfee, teori ini nggak begitu penting. Tapi latihan langsung meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan diri guru dalam menggunakan teknologi. Bapak dan Ibu memperhatikan ya gambar-gambar saya, desain saya. Pentingnya apa? Berapa aplikasi yang saya gunakan? Ya, pakai Canva betul. Saya lebih senang Canva yang di-download lagi supaya gampang aturnya. Terus memang tampilan ini timbulnya tulisan belum saya animasikan karena tidak sempat waktunya. Jadinya bergerak yang bisa dari Canva, pilihan gambar ini dari Canva. Gambar yang ini bukan Canva, AI, tapi saya pakai suara cantik gitu. Suara cantik gitu. Kalau kita formnya bagus, hasilnya tepat. Saya pelatihannya nggak lama, 5 menit. Dari webinar aksi, ada yang bikin, saya ketiduran. Ya udah, langsung pas praktek. Saya nggak perlu mendengarkan pendahulu, langsung praktek gitu. Jadi, oke, jadi penutup seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ada pertanyaan? Yes. Oke, silakan. Berarti yang pertama Bu, kayaknya seakan kita itu berada di awal-awal tadi. Begitu ya. Karena regulasi di sekolah kami itu untuk siswa itu dilarang untuk menggunakan HP. Oke, nah itu. Jadi mungkin mereka
aku mungkin bisa ketika kita berjalan dengan anak kita belajar misalkan pelajaran saya itu pelajaran biologi misalkan ya kita dari ini kita mau pakai bawa HP misalnya seperti itu masih bisa tapi kalau setiap hari bawa HP nggak bisa. Nah itu dia betul yang tadi di awal saya bilang kita harus ada konfirmasi dulu, berkolaborasi dulu antar guru, kesepakatan dulu gitu loh. Ini di semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan mengusung pentingnya budaya inovasi teknologi, ya kita mau bagaimana? Mau menerapkan 50% pembelajaran digital tradisional atau mau 100%? Supaya kita bisa mengirimkan surat kepada orang tua, supaya orang tua bisa menyediakan fasilitas bagi anaknya, apakah mau tablet, smartphone atau laptop. Nah sebelum bisa masuk ke surat tadi, otomatis kan manajemen bicara sama yayasan, ya kan? Agar kan nanti kalau terjadi apa-apa yayasan juga bisa backup, benar? Kuncinya tinggal di kolaborasi kepada guru. Mau bagaimana? Nah tadi komitmennya siap menjalankan pembelajaran proyek. Berarti nanti di itu kita bisa menggunakan pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek kita bukan lagi satu guru, satu mapel, satu proyek Bapak dan Ibu, tapi 1 tahun pelajaran cuma ada 2 proyek di sekolah ini. Artinya semester ganjil 1 proyek, semester genap 1 proyek, ya. Karena kita pembelajarannya dibagi ikhwan dan akhwat, maka kalau dalam pelaporan jadi 4 Ustaz. Benar ya? Oke, 2 untuk yang akhwat, 2 untuk yang ikhwan. Nah, dalam proyek tadi 1 semester ini guru-guru ikhwan diskusi dulu materi mana yang mau dijadikan proyek agar semua guru bisa berkontribusi di situ, bisa memberikan rubrik penilaian di situ. Contoh gampang tentang pembuktian penciptaan air dan hikmahnya bagi manusia. Proyeknya itu pelajaran apa yang masuk? IPA, biologi, terus akidah, terus fikih, bahasa Indonesia, olahraga, iya, fisika masuk 6, kimia masuk 7, matematika masuk 8. Kalau dia ambil referensi berbahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris masuk 9 hafal untuk bagian itu. Tinggal lihat capeknya ada gak tentang air. Iya kan? Artinya di satu level kelas 10 misalnya pembuktian pelajaran itu gurunya bikin rubrik masing-masing, kasih tahu ke anak-anak bahwa kita akan melaksanakan proyek ini di akhir semester. Bapak mengambil nilainya bagian yang ini, pelajaran fikihnya tentang ininya seperti ini. Kita ingin tahu anak ini membuat proyeknya dalam bentuk apa nanti? Apakah presentasi? Apakah eksperimen langsung? Bisa jadi dia nanti ngambilnya, Bu, saya mau proses penciptaan air, ambilnya ini aja deh, pemurnian air. Bisa kan dia bikin? Nah, nanti kita tinggal lihat kalau dia mau pakai pemurnian air, pakai bejana, pakai akuarium, pakai apa? Secara matematika kita bisa minta, tolong hitung itu berapa kubik yang kamu butuhkan airnya. Nah, masuk di situ kan? Kau bikin nggak? Itu yang dibutuhkan, yang diperkenalkan sekarang. Guru bahasa Indonesia apa? Ketika presentasinya kita batasi, anak harus bisa presentasi 10 menit, paling lama di 25 menit. Harus tuh, supaya nanti ketika mereka masuk ke kuliahan, mereka terbiasa dengan presentasi 10 menit. Dan kita juga waktu S1 dulu presentasinya 10 menit. Segitu banyak. Saya sudah kemarin mungkin banyak seniman. Kalau proyek sekarang bisa juga dikaitkan dengan 7 kebiasaan anaknya tadi. Ya, misalnya boleh. pagi ini, bangun pagi. Itu mungkin kita misalkan ada proyek anak-anak itu datang ke sekolah jam 6.30 misalnya. Seperti itu bisa dikaitkan di situ. Enggak. Itu maksudnya kalau pendidikan kurikuler.
Ya, itu makanya saya pinjam tadi saya lihat gitu ya. Nah, jadi bukan ke proyek keahlinya, tapi ekskulnya dia, pokok kurikulernya. Kenapa kayak tadi di sini? Iya, kan dia tunjuk kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini tadi saya lihat kebiasaan di sini sudah ada masuk ke hafalan huruf kebiasaan. Jadi semua yang ada di buku ini masuk dalam kebiasaan. Jadi besok kalau misalnya ditanya sama Bu Natali, sekolah mana sudah menerapkan 7 KAI? Ini udah buktinya apa? Ini loh, kami sudah begini. Kita bisa jadi trendsetternya. Kenapa? Kan ada jelas. Gitu ya. Kemarin itu senior saya menyampaikan bahwa di sekolah SMPIT Syifabudi Al-Azhar itu menggunakan gerakan tahajud sebagai tujuh ahli kerjasama dengan orang tua siswa. Bagaimana guru bisa tahu bahwa anak melaksanakan tahajud? Karena orang tua bangun memvideokan anaknya sholat tahajud. Dipakai, dia mau nggak mau itu orang tua yang sholat. Iya, ya. Lalu membiasakan puasa Senin Kamis. Biar tahu bahwa harus ada sahurnya, gitu ya. Bagaimana penerapan baca doa makannya itu ada divisi. Kalau penggagasnya waktu itu PPA akan itu satu kelompok. Jadi ketika dia presentasi saya paham. Jadi ketika kemarin baru dibahas oleh senior, saya dikasih banyak. Di sini kalau saya tengok video itu kita katakan ini udah ada. Kita udah. Jadi tinggal kita lanjutkan. Nah ini maksudnya nanti nilai ini masuknya diintegrasikan ke rapor. Jadi pelajarannya masuk ke intrakurikuler. Dilaksanakannya dalam bentuk kurikuler, tapi nilainya intrakurikuler. Gitu. Kenapa? Karena ini kan nanti ada masuk dalam bimbingnya, ada tajwidnya, ya kan? Pokoknya pelajaran agamanya masuk semua. Karena akan nanti di dalam rapor yang terbaru itu ada angka nilai pelajaran agama, angkanya berapa, deskripsinya berapa. Jadi seperti model TK, cuma dia lebih simpel dibandingkan semester kemarin. Panjang banget. Sekarang deskripsinya simpel banget. Operator lumayan deh, nggak terlalu berat. Cuma kita yang berat merangkai kata-katanya. Kita lebih menekankan di deskripsi itu adalah 8 dimensi lulusannya. Gitu. Misalkan Ananda sudah menunjukkan kreativitas, mungkin dari 8 itu yang tinggi nilai kreativitasnya, gitu ya. Bukan. Karena dari pertanyaannya lebih ke akhlak ya. Terkait akses siswa ya, saya setuju dengan Mas Guru. Kita berat ya, bukan yang mensegerakan absensi online termantau. Kalau misalkan aja ya, usul absensi online itu tetap dilakukan kalau orang tua di rumah, tapi sifatnya belum termantau. Karena kan kalau ruang gerak kita itu kan segini aja. Jadi nggak kayak di sekolah umum yang luas, anak bisa mabal ke kantin, tidur di perpustakaan, atau menimbulkan hal-hal yang kalau misalkan seperti itu bagaimana? Kalau begitu solusinya bukan di absensi dipegang orang tua, bukan. Tapi kita masuknya ke absensi tugas. Kesepakatannya dengan siswa kita bisa siasati. Kalau tugas itu masuk berarti apa? Gitu. Berarti tugasan pertemuan ya? Iya. Kalau seperti itu ya. Seperti itu. Dan nggak perlu juga setiap hari kalau seperti itu. Kenapa? Karena memang kita kelasnya kan cuma beberapa lokal gitu ya. Itu tidak bisa kita siasati. Itu kan tadi saya bilang dalam satu semester ini minimal adalah 1 kali untuk menunjukkan bahwa kita pro terhadap keinginan pemerintah terkait digitalisasi gitu ya, seperti itu. Jadi nggak memberatkan siapapun. Oke, iya.
Kalau memang tidak memberatkan, boleh. Pokoknya teknik strateginya diserahkan kepada kalau tidak memberatkan, ya. Terus satu lagi misalnya boleh terkait project yang sebenarnya ya. Saya setuju dengan ibu, jadi project itu tidak permasalahan tapi kompilasi. Kalau dulu waktu saya ngajar di sekolah yang lama itu kelas 10, 11, 12 itu mereka wajib sebenarnya itu dia dikatakan lulus nanti dari sekolah ini wajib harus punya kit, ada kitnya. Kalau misalkan kita aplikasikan tapi tidak ketahuan nanti dalam 3 tahun anaknya harus punya kit individu untuk menyatakan dia sedang menggunakan proyek, karena nanti di laporan atau makalah dia itu dalam bentuk portofolio itu dia mengaitkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain dan nanti itu dipresentasikan di hadapan guru, dosen, guru pembimbing dan orang tuanya, sehingga orang tua itu sangat melihat kemampuan anaknya dan itu sebenarnya itu ajang promosi. Kalau pesantren yang punya teman di Depok, dia per 3 tahun anaknya wajib dia mau ngambil kelas 10, 11, dia dikatakan di kelas itu dia harus punya satu portofolio pada depan penggabungan beberapa pelajaran. Lalu yang bagian ini kita kembali lagi pada kesepakatan di rapat dewan gurunya dulu, ya, menentukan syarat menentukan kelulusan dari sekolah. Gitu. Karena kalau dari pemerintah syarat ketentuan kelulusan adalah mengikuti menyelesaikan pembelajaran pada setiap jenjangnya, gitu ya, pada setiap jenjangnya. Artinya di jenjang sekarang kita berbasis PM, pembelajaran berjalan. Kebetulan saya pasalnya ya untuk bagian pengawas. Di sini memang kita mengintegrasikan beberapa mapel sekali. Untuk apa? Agar anak memiliki pembelajaran yang bermakna, betul-betul core-nya yang dia ambil. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum merdeka. Hanya di kurikulum merdeka seperti asal lewat aja, nggak terlalu mendalam. Kalau sekarang ya konsepnya kan cuma 3. Pembelajaran itu harus bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Itu 3 itu yang dimakamkan. Jadi kalau misalkan di akhir pendidikan anak harus presentasi satu makalah, kembali lagi apakah tidak merepotkan dewan guru? Nah gitu, karena kan dia harus satu-satu, otomatis ada satu pembimbing, otomatis ada biaya yang dikeluarkan, budgetingnya nambah, waktu juga nambah. Tapi kalau dari kami, saya mewakili pemerintah ya dalam hal ini ya, tidak seperti itu. Jadi cukup 1 tahun 2 proyek. Untuk PN itu seperti itu, 1 tahun 2 proyek saja. Jadi 1 semester 1, semester ganjil, semester genap 1. Tapi kalau misalkan ibu ini kayaknya di semester 1 anak belum bisa. Gimana kalau materi aja dulu, konsep dulu ini semua pembelajaran seperti biasa di semester 1, di semester 2-nya baru langsung 2 proyek. Boleh, gitu. Hanya kita pikirkan lagi, apakah anak tidak keberatan? Kenapa? Karena anak butuh waktu, butuh fokus, biaya. Ya, makanya kalau dulu di kurikulum merdeka seolah-olah kita berlomba-lomba. Pelajaran saya mau ada project dong, gitu kan? Akhirnya anak pulang malam dari sekolah sesuai, tapi dia ngumpul di base camp rumah siapa mengerjakan tugas. Pulangnya malam-malam ditanya, kan ngerjain proyek pelajaran anu. Besoknya ganti pelajaran anu. Kasihan orang tua. Kekhawatiran yang tinggi, biaya pendidikan itu mau mahal. Karena membutuhkan alat, ya kan? Alat dan bahan. Makanya kita sederhanakan. Kita bergabung bersama membentuk satu proyek. Gitu ya. Jadi amal itu sebagai, kalau menurut saya, sebagai ujian. Untuk menyatakan bahwa si anak sudah menyelesaikan pendidikan di semester ganjil, di semester terkecuali untuk SMK. SMK memang memerlukan presentasi individu dalam bentuk laporan PKL. Gitu. Anak
kerja lapangan ke perusahaan dalam jangka waktu minimal 3 bulan, gitu ya. Ada pembimbing dari perusahaan, ada pembimbing dari sekolah, membuat laporannya pun resmi ilmiah. Ya, ada bab-babnya juga, ada pembimbing akademik dalam akademik dari situ. Artinya pembimbing akademik ini, saya bukan akademik, tapi pembimbing teknis, dari salah namanya. Pembimbing teknis dan non teknis. Pembimbing teknis itu diambil dari unsur guru-guru bahasa. Non teknisnya dari guru produktif. Mana udah menyelesaikan laporan dalam bentuk soft cover yang juga ya. Mereka presentasi di depan guru penguji dan presentasi di depan perwakilan perusahaan itu sendiri. Kalau nilainya B, nilainya lulus. Kalau nggak tidak dia itu untuk SMK. Kalau kita nggak bisa karena memang tingkatan kebutuhannya berbeda, gitu ya. Itu berbeda sekali. Kita melatih generasi muda kita untuk siap menghadapi perempuan bukan ke dunia kerja. Oke, kita nggak sanggup langsung saya sampaikan hari ini besok bisa diterapkan. Enggak ya, Bapak dan Ibu, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, kondisi kita. Yang penting Bapak dan Ibu selaras sejalan dengan visi misi SMA Model Islam dengan program kepala sekolah. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita melakukan adaptasi dulu kan, kita perlu beradaptasi kan. Kalau langsung jebret, orang kaget, lumayan deh. Bawa, Oke, mohon izin Bapak dan Ibu untuk share report-nya kita isi dulu sebentar. Terima kasih. Yang saya sampaikan hari ini, saya ingin melaporkan ke BPJ DKI Jawa Barat bahwa sekolah ini sudah menerima materi digitalisasi, ya, kesiapan untuk rangka digitalisasi. Di sana identitas terisi oleh yang sudah scan barcode, tempat berbagi praktek baik. Silakan dipilih satuan pendidikan. Lalu nama satuan pendidikan berarti nama sekolah, MPSN-nya, kita nanti akan prakteknya di akhirnya Bapak dan Ibu, biar gampang gitu waktunya. Pokoknya sebelum jujur saya fokus pemberian materinya, pendampingan setelah jujur. Insya Allah sudah biasa saja ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, kita prakteknya setelah jual ya. Sekarang masih sekarang
Langsung aja, Bu. Iya, boleh. Ya, sekarang dua lagi sisinya. Rekomendasi ice breaking. Sudah. Bapak suka ice breaking dulu, tutup lagi. Yang mana yang terpilih Mas LLS